Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dakwah digital dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita bisa melakukan aktivitas ibadah kita dengan tenang, dengan nyaman, dengan lancar. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga dengan wasilah sholawat dan salam tadi kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa dakwah digital dimanapun Anda berada, Indonesia telah merdeka 76 tahun yang lalu. 76 tahun yang lalu presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, mengumumkan selembar naskah yang menjadi bukti awal kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah anugerah yang terbesar, anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Syekh Mustafa Al-Ghulayyani menuturkan dalam kitabnya Al-Hurriyah Hibatul Khaliq lil Makhluk, yusarifuha fima ya'udu ala nafsihi wa ala ghairi bisa'adah wal khair. Kemerdekaan adalah pemberian dari Allah kepada kita. Kemerdekaan adalah anugerah Allah kepada kita, di mana kita bisa melakukan sesuatu yang menguntungkan untuk diri kita, sesuatu yang membahagiakan untuk diri kita dan untuk orang lain. Kita bayangkan masa-masa pra kemerdekaan ketika itu. Mereka para pelajar tidak bisa belajar dengan tenang. Mereka para santri tidak bisa mengaji, tidak bisa mendalami ilmu dengan tenang. Bahkan mereka yang merasakan pendidikan, yang bisa mengenyam pendidikan, hanya mereka anak-anak orang kaya, hanya mereka anak-anak pejabat. Mereka anak-anak rakyat jelata, mereka tidak bisa merasakan pendidikan. Mereka para petani, mereka para nelayan, para pekebun, para pedagang, mereka tidak bisa merasakan hasil panen mereka. Mereka tidak bisa menikmati jerih payah mereka. Lain halnya di masa sekarang ini, kita bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan. Mereka para santri, mereka para murid bisa mengaji, bisa belajar dengan tenang. Mereka para pedagang, mereka para nelayan bisa merasakan hasil panen mereka, bisa merasakan jerih payah mereka. Pemirsa dakwah digital dimanapun Anda berada, 3,5 abad, ditambah 3,5 tahun, ditambah kesusahan ketika itu, merupakan masa yang tidak sebentar, merupakan perjuangan yang tidak sebentar. Mereka para pahlawan kita malam tidak bisa tidur, siang bertempur demi meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Pemirsa dakwah digital dimanapun Anda berada, sebuah keharusan, sebuah kewajiban bagi kita untuk bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah berupa kenikmatan kemerdekaan ini. Dengan cara apa kita bersyukur? Dengan cara mengangkat senjatakah? Dengan cara melontarkan bambu runcingkah? Tidak. Bagi mereka para pelajar, teruslah bersungguh-sungguh belajar. Bagi mereka para santri, bersungguh-sungguhlah dalam mengaji, bersungguh-sungguhlah dalam mendalami ilmu. Karena yang dibutuhkan di zaman sekarang bukan hanya kekuatan fisik, bukan hanya kekuatan fisik saja, akan tetapi kekuatan mental, kekuatan dalam berpikir, kemampuan dalam berpikir untuk menjawab tantangan zaman juga sangat dibutuhkan. Bagi mereka para petani, bagi mereka para pekebun, nelayan dan yang lainnya, teruslah semangat dalam bekerja, teruslah bersungguh-sungguh dalam bekerja sebagai wujud rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang telah diberikan, atas nikmat sumber daya alam yang melimpah yang telah diberikan oleh Allah. Kita terlahir di bumi pertiwi yang subur. Tanaman, makanan-makanan pokok, buah-buahan, sayur-sayuran bisa tumbuh subur di negara kita, negara Indonesia. Belum lagi bahan-bahan tambang, barang-barang tambang yang terkandung dalam bumi pertiwi juga sangat melimpah. Bagi mereka yang duduk di kursi pemerintahan, teruslah berjuang, teruslah bekerja dengan bersungguh-sungguh
dalam menata pemerintahan Republik Indonesia ini. Sehingga sistem pemerintahan Indonesia semakin tahun, semakin bulan, semakin hari akan semakin membaik. Pemirsa dakwah digital dimanapun Anda berada. Mereka orang-orang yang melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Mereka orang-orang yang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur atas kenikmatan kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa minal huriyah ayyaf'alal insan ma yadurru bihi wa bi ghairi. Orang-orang yang melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain. Melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain. Mereka melakukan kebejatan-kebejatan. Mereka mencemarkan nama buruk negara Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur atas kemerdekaan Indonesia. Pemirsa dakwah digital dimanapun Anda berada, marilah di ulang tahun negara Indonesia yang ke-76 tahun ini kita tingkatkan rasa cinta kita terhadap Indonesia. Rasa cinta yang tidak hanya sebatas omongan, rasa cinta yang tidak hanya sebatas lisan. Syekh Mustafa Al-Ghalayan juga menuturkan dalam kitabnya, laisa kullu man yunadi bil wataniyah wataniyan hatta tarahu amilan lil watani bima yuhihi. Orang-orang yang mengatakan saya cinta dengan tanah air ini, saya cinta dengan tanah air Indonesia, mereka belum tentu sungguh-sungguh cinta terhadap Indonesia. Mereka belum tentu cinta yang sebenarnya terhadap negara Indonesia. Hatta tarahu amilan lil watani bima yuhihi. Sampai orang tersebut melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang bisa menghidupkan tanah airnya. Oleh karena itu, pemirsa dakwah digital dimanapun Anda berada, jangan pernah kita berkata, jangan pernah terbesit sedikit pun dalam angan-angan kita apa yang telah Indonesia berikan untuk kita. Tapi berkatalah, tapi berpikirlah apa yang telah kita berikan untuk Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.